Hello, good learners. How are you today? I hope you are always healthy and happy. Welcome to EnglishForAll.id. In this occasion, we are going to learn about reading section on TOEFL test, khususnya bagian pronoun reference. Sebagai spoiler aja nih, good learners, reference di sini artinya adalah rujukan atau merujuk. Seperti itu. Nah, kalau pronouns, you are going to find by yourself after this. So, what is pronoun? Ada yang tahu? Ya, berikut ini adalah kata-kata contohnya. Ada I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kita, dan us punya sama artian yang sama, kita juga, kami. Nah, dari kata-kata tersebut, kira-kira apa sih itu pronoun, good learners? Ada yang tahu? Ya, betul nih, kamu yang di belakang sana. Betul sekali, jawabannya adalah pronouns adalah kata pengganti dari nouns atau kata benda. Kata benda yang digantikan oleh pronouns itu disebut antecedents nih, good learners. Antecedents ya, good learners, bukan anti-dandruff. Careful. Nah, ini adalah contoh dari singular personal pronouns dan plural personal pronouns. Nih, bedanya singular sama plural nih, good learners. Bisa dilihat sendiri ini, good learners, by yourself sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai possessive pronouns. Kira-kira bisa dilihat ya perbedaannya ya. Nah, about antecedents, we are going to find out more after this. Nah, for example, here ada suatu kalimat, Marsha sang her new song. Nah, kata her di sini ya sebagai pronoun nih, good learners, atau kata ganti dari kata benda Marsha. Nah, as I told you before that kata benda yang digantikan oleh pronouns itu disebut antecedents, dan kata Marsha nama orang ini adalah antecedents nih, good learners, karena digantikan oleh her. Another example here, contohnya, the window was shut tightly. It would not budge. Nah, itu singularnya. Kata it menggantikan antecedent window. Sedangkan pluralnya, the windows were shut tightly. They would not budge. Nah, they di sini menggantikan windows nih sebagai antecedentnya. Windows digantikan oleh pronoun they. Kalau kata ini, kalimat ini misalkan mau diganti jadi plural, itu bisa aja nih, good learners. Contohnya, Marsha and the bear sang their new song. Kayak gitu. Their menggantikan Marsha and the bear. Kayak gitu. Nah, another example here. When Robert was fixing the car, he cut his hand. Kata Robert di sini adalah kata benda nih, good learners. Dan he di sini adalah pronoun. Dan menggantikan Robert. Robert di sini jadi antecedent tadi nih, good learners, karena digantikan oleh kata pronoun he. Nah, gitu, good learners. Nah, I will give you an example of items in TOEFL test. Nah, ini adalah contoh about pronoun nih, good learners, dalam tes TOEFL. Contohnya, the pronoun they in line 5 refers to. Nah, kata yang digaris bawahi dan ditebalkan ini they, kira-kira merujuk pada apa sih, good learners? Pada humid areas, is it? Ada kata humid area. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, good learners, mudah sekali. Adalah dengan melihat kata benda sebelum kata pronoun they ini. Kita lihat kata sebelumnya ada apa. Kalimat sebelumnya, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have the digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Nah, they di sini apakah merujuk pada insects? Enggak ya, enggak sesuai. Tapi lihat sebelumnya. These plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. They di sini itu merujuk pada, tepatnya adalah these plants, good learners, bukan insect. Jadi, jawaban yang tepat adalah these plants. Nah, ini cukup mudah ya, good learners. I think that you already knows about this, kayaknya familiar nih pada soal-soal seperti ini. Khususnya di soal SNMPTN atau UN ada soal-soal seperti ini.
Untuk mengerjakan soal seperti ini, here are some tips and tricks for you guys. First, langsung lihat soal nih, Gleaners. Misalkan ada soalnya, the word X in line X refers to, nah itu jadi biasanya kata apa pada line berapa itu udah ada di teksnya. Gleaners langsung cari aja nih, Gleaners. Langsung cari. Ini juga the pronoun, kata apa, in line berapa, artinya apa. Langsung kan biasanya ada nih line berapa di pinggirnya, itu cari langsung. Nah, jawabannya biasanya sebelum pronoun tersebut berada pada kalimat sebelumnya, Gleaners. Biasanya kalimat sebelumnya membahas apa? Misalkan kayak tadi itu ada these plants have developed a mechanism to trap insect within their foliage day. Nah, lihat kalimat sebelumnya ini kan ya, these plants kayak gitu. Terus lihat kata benda yang berada sebelum pronoun tersebut ya. Tadi seperti tadi contohnya ada these plants. Terus baca bagian kalimat sebelum pronoun yang cermat. Oke, thank you very much Gleaners for joining me here. For more videos, check out our website englishforall.id.